Wah, ada kebakaran. Tolong, tolong. Kenapa mas? Kenapa mas? Itu ada kebakaran di situ, Mas. Udah ya mesti ke warung minta tolong warga yang lain dulu. Ya. Di balik topeng persahabatan Adalah suatu nyala api, baik kecil ataupun besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya, sukar dikendalikan. Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, aluminium, magnesium, dan kalium. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran? Penyebab kebakaran adalah yang pertama, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Yang kedua, kelalaian manusia, yaitu instalasi listrik tidak standar, lupa mematikan kompor saat pergi, dan membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, kesengajaan, yaitu pembakaran hutan untuk membuka lahan, membakar sampah sembarangan. Yang keempat, alam, yaitu sambaran petir dan gunung api meletus. Mitigasi bencana dalam terjadinya kebakaran yang pertama adalah identifikasi barang, mudah terbakar dan berhati-hati dalam menggunakannya. Yang kedua, sediakan sarana deteksi seperti alarm pendeteksi asap dan sarana evakuasi seperti jalur evakuasi kebakaran. Yang ketiga, melakukan pelatihan atau simulasi evakuasi terjadinya bencana kebakaran. Yang keempat, menyediakan fire extinguisher di dalam setiap bangunan. Yang kelima, melakukan evaluasi dan penanggulangan risiko terjadinya kebakaran. Dan yang keenam, mendaftar asuransi kebakaran agar dapat membantu pada saat kebakaran telah terjadi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kebakaran sedang berlangsung. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Jika kita panik, maka kita akan membuat situasi hanya semakin ricuh. Terus yang kedua itu segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa tapi cepat, namun tidak berlari. Nah, maksud dari tidak berlari ini karena jika kita berlari, maka ada kemungkinan barang yang tiba-tiba jatuh akibat kobaran api, dan itu akan membuat kita terkena sehingga kita bisa kehilangan nyawa. Lalu yang ketiga itu melepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam melangkah kaki. Nah, jika kita sedang memakai sepatu hak tinggi, kayak sepatu kantoran gitu, maka sebaiknya untuk dicopot terlebih dahulu, karena hanya untuk menyulitkan kita untuk keluar dari ruangan tersebut. Yang keempat, janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan, karena ini hanya membuat ribet dan membuat lama untuk kita keluarnya. Lalu yang kelima, beritahu orang lain atau tamu yang masih berada di dalam ruangan untuk segera melakukan evakuasi. Nah, untuk di poin 5 ini, kita harus memberitahu kepada orang lain bahwa ada kebakaran agar mereka mengetahui tentang adanya kebakaran ini. Selanjutnya, yang di poin 6, bila pandangan tertutup asap, berjalanlah merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur pernafasan pendek-pendek. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kita harus tenang. Kembali lagi ke poin 1, karena jika kita panik, itu hanya membuat ricuh saja. Lalu yang ketujuh, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. Nah, pada poin yang ini, kita harus tetap fokus ke depan dan nggak boleh balik arah. Lanjut, yang terakhir itu segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Setelah bencana kebakaran terjadi pada suatu tempat, yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengevaluasi dan memperhatikan penyebab terjadinya kebakaran yang telah terjadi sebelumnya agar tidak terulang kembali. Yang kedua, mencatat kerugian yang dialami. Dan yang terakhir, menghubungi agen asuransi agar dapat membantu penanganan kerugian yang telah dialami. Kebakaran bagi manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Yang pertama, api kebakaran dapat membakar kulit atau tubuh manusia dan hewan yang terjebak di dalamnya. Dapat mengakibatkan bekas luka bakar yang parah. Kedua, suhu panas tinggi akan menyebabkan hipotermia. Ketiga, asap kebakaran bisa mengganggu penglihatan dan menimbulkan sesak napas sehingga membuat orang di dalamnya tak sadarkan diri. Keempat, gas beracun akibat benda kimia yang terbakar bisa saja menyebabkan gangguan kesehatan. Kelima, struktur bangunan yang terbakar akan runtuh dan menjebak para korban di dalam.
Oke guys, jadi saya ingin memberitahu cara memadamkan api kecil, yaitu dengan cara membasahkan kain. Kalau misalnya kalian nggak punya karung goni, bisa pakai kain bekas. Jadi cara itu dibasahin dulu seperti ini. Kalau misalnya udah basah, lalu kita ke pusat apinya di sini guys. Nah di situ nanti kalian tinggal lempar aja seperti ini, nanti apinya udah otomatis mati. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.